Tidak semua pelanggaran dibalas seketika. Sebagian ditunggu sampai manusia lupa. Dan ketika balasan itu datang, ia tidak mengetuk pintu. Ia sudah ada di dalam. Pelanggaran di alas roban jarang dilakukan dengan niat jahat. Justru sebagian besar bermula dari rasa aman yang berlebihan. Dari keyakinan bahwa hutan hanyalah jalur, bukan ruang yang perlu dihormati. Ada yang masuk sambil bercanda, tertawa keras, dan melontarkan ucapan yang seharusnya ditelan. Bagi mereka, sunyi hanyalah kekosongan. Padahal di alas roban, sunyi seringkali berarti sedang mendengar. Kesalahan pertama biasanya tidak langsung terasa. Jalan tetap terbuka, kendaraan tetap melaju, bahkan udara terasa biasa saja. Inilah yang membuat banyak orang yakin bahwa larangan-larangan lama hanyalah mitos. Namun orang-orang tua percaya alas roban tidak membalas di awal. Ia membiarkan pelanggaran terjadi, lalu menyimpannya. Seperti tanah yang menyerap air, tidak langsung meluap. Beberapa pelintas mengaku merasa lebih percaya diri setelah melewati hutan tanpa gangguan. Mereka menganggap diri mereka pengecualian. Dan disitulah pelanggaran kedua sering terjadi. Meremehkan ingatan tempat. Ada kisah tentang seseorang yang sengaja berhenti terlalu lama di titik sunyi. Ia duduk, merokok, dan menantang hening dengan kata-kata yang tidak pantas. Tidak ada yang terjadi hari itu. Bahkan ia pulang tanpa rasa aneh. Namun berhari-hari kemudian, rasa tidak nyaman mulai muncul. Bukan di alas roban, melainkan di rumahnya sendiri. Sudut ruangan terasa sempit. Malam terasa terlalu panjang, dan hening terasa mirip dengan yang pernah ia ejek. Dalam tradisi lisan, balasan semacam ini disebut sebagai pamulang sing telat. Balasan yang tidak datang di tempat kejadian, melainkan mengikuti seseorang sampai ia merasa aman. Yang membuatnya sulit disadari adalah bentuknya yang tidak kasar. Tidak ada sakit mendadak. Tidak ada penampakan. Hanya pergeseran rasa yang konsisten dan tidak kunjung hilang. Dan ketika seseorang akhirnya menghubungkan semua itu dengan alas roban, biasanya sudah terlambat. Untuk sekadar meminta maaf dengan ringan, orang-orang lama percaya alas roban tidak menilai manusia dari penampilan atau tujuan, melainkan dari cara mereka berbicara. Kata-kata dianggap sebagai jejak pertama yang lebih jelas daripada langkah kaki. Ucapan yang dilontarkan sembarangan dipercaya membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Bukan pintu fisik, melainkan lapisan rasa yang sebelumnya tenang dan tidak terusik. Beberapa pelintas mengaku pernah bergurau tentang hal-hal yang dianggap tabu, menantang, meremehkan, atau sekadar menguji keberanian. Tidak ada jawaban saat itu. Tidak ada tanda peringatan apapun. Namun orang-orang tua selalu berkata, jika alas roban diam, bukan berarti ia tidak mendengar. Diamnya justru menjadi cara untuk menunggu waktu yang tepat. Harga dari ucapan seringkali tidak diambil dari pelaku secara langsung. Kadang ia berpindah ke sekitar, keluarga, pekerjaan, atau keadaan yang perlahan berubah tanpa sebab yang jelas. Ada kisah tentang seseorang yang sering meremehkan larangan. Setelah melewati alas roban, hidupnya tidak langsung terganggu. Namun orang-orang terdekatnya mulai merasakan ketidakberesan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam tradisi lisan, ini disebut sebagai tumbal rasa. Bukan nyawa, bukan harta, melainkan ketenangan yang tergerus sedikit demi sedikit hingga tidak lagi dikenali. Tindakan kecil pun masuk dalam catatan yang sama. Meludah sembarangan, merusak tanpa alasan, mengambil sesuatu dari hutan sebagai bahan candaan. Semua itu dianggap sebagai bentuk pengambilan tanpa izin. Alas roban diyakini tidak pernah menuntut pengembalian secara langsung. Ia hanya menyeimbangkan. Apa yang diambil dengan ringan akan dilepaskan dengan berat di tempat lain. Beberapa orang mulai sering kehilangan fokus. Pekerjaan terbengkalai. Keputusan keliru muncul berulang. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan
karena pikiran terasa tidak pernah benar-benar utuh. Yang menarik, hampir semua kasus serupa memiliki pola waktu yang sama. Gangguan muncul ketika pelaku merasa hidupnya sedang stabil, seolah balasan sengaja datang saat manusia lengah. Orang-orang tua menyebut ini sebagai bentuk pengingat keras yang halus, tidak memukul, tidak menjerit, tetapi cukup untuk membuat seseorang berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri. Namun tidak semua mampu membaca tanda, sebagian justru semakin melawan. Semakin keras berbicara, semakin menantang, dengan kata-kata yang lebih tajam. Di titik inilah, Alas Roban tidak lagi menahan. Balasan berikutnya biasanya lebih dekat, lebih personal, dan lebih sulit diabaikan. Karena kata yang dilepaskan tanpa kesadaran, akan selalu mencari jalan untuk kembali. Dan ketika ia kembali, jarang datang sendirian. Balasan dari Alas Roban jarang datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Ia tidak muncul sebagai peristiwa besar, melainkan sebagai perubahan kecil yang berulang, hingga akhirnya membentuk tekanan yang menetap. Beberapa orang mulai merasa rumah mereka tidak lagi sepenuhnya tenang. Malam terasa terlalu panjang, dan pagi datang dengan rasa lelah yang tidak sebanding dengan waktu tidur. Suara-suara kecil mulai terasa asing. Bunyi langkah di teras, gesekan halus di dinding, atau derit kayu yang biasanya diabaikan, kini terasa seperti sedang diperhatikan dengan sengaja. Yang aneh, tidak ada rasa takut berlebihan. Justru muncul perasaan bahwa semua itu wajar. Dan perasaan wajar inilah yang kemudian disadari sebagai tanda awal bahwa sesuatu telah menyesuaikan diri. Beberapa orang mulai mengalami mimpi yang berulang. Jalan panjang, pepohonan rapat, dan perasaan berjalan tanpa tujuan jelas. Tidak ada sosok, tidak ada kejadian, hanya perjalanan yang tidak pernah selesai. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka tidak merasa terancam. Namun setiap kali terbangun, dada terasa berat. Seolah ada kalimat yang hampir diucapkan, tetapi selalu tertahan. Rutinitas harian pun mulai terganggu secara halus. Barang sering tertinggal, janji terlewat, keputusan kecil berujung pada akibat yang tidak proporsional. Orang-orang tua percaya, ketika Alas Roban mulai menyusup ke kehidupan sehari-hari, itu berarti ada sesuatu yang belum disadari atau belum diakui oleh yang bersangkutan. Bukan pengakuan kepada hutan, melainkan kepada diri sendiri. Tentang ucapan yang pernah dilepas, tentang sikap yang dianggap sepele, tentang batas yang dilanggar tanpa niat untuk memahami. Sebagian orang mencoba mengabaikan semua tanda. Mereka menyibukkan diri, menguatkan logika, dan menolak mengaitkan apapun dengan perjalanan masa lalu. Namun semakin diabaikan, tekanan justru terasa lebih dekat. Bukan lebih keras, tetapi lebih sering. Seolah ada pengingat yang tidak mau lagi ditunda. Di titik ini, beberapa orang mulai mencari jalan keluar. Mereka mendatangi orang tua kampung, juru kunci, atau tokoh yang dianggap paham tentang batas-batas lama. Hampir semua mendapatkan nasihat yang sama. Jangan melawan, jangan menantang, dan jangan menganggap semua ini sebagai kutukan. Karena yang terjadi bukanlah hukuman, melainkan proses pengembalian. Sesuatu yang harus disadari, diterima, lalu dilepaskan dengan cara yang tepat. Dan bagi mereka yang berhasil memahami pesan itu, Alas Roban perlahan menjauh. Bukan karena selesai, melainkan karena tujuannya telah tercapai. Ketika tekanan semakin terasa, sebagian orang memilih mencari jalan cepat. Mereka ingin segalanya selesai dalam satu malam, satu doa, atau satu ritual yang dianggap ampuh. Masalahnya, Alas Roban tidak mengenal jalan pintas. Apapun yang terjadi di sana, bergerak perlahan, berlapis, dan menuntut kesadaran penuh dari orang yang terlibat. Beberapa orang mendatangi orang pintar tanpa menceritakan semuanya. Mereka menyembunyikan detail, merapikan cerita, dan berharap solusi datang tanpa perlu membuka kesalahan lama. Dalam tradisi lisan, ini dianggap sebagai awal kegagalan. Karena yang ingin dilepaskan bukanlah gangguan, melainkan rasa bersalah yang belum diakui.
Ada ritual yang dilakukan hanya berdasarkan cerita orang lain, tanpa memahami konteks, tanpa menghormati asal-usul, dan tanpa kesiapan batin untuk menerima akibatnya. Alih-alih mereda, tekanan justru meningkat. Mimpi menjadi lebih jelas. Kehadiran terasa lebih dekat, dan rasa tenang yang sempat muncul hanya bertahan sesaat. Orang-orang tua menyebut ini sebagai ngoyak dalan singsalah, mencari jalan keluar dengan cara yang justru mengulang kesalahan lama, tergesa, menuntut, dan tidak mau mendengar. Beberapa ritual gagal bukan karena salah bacaan, melainkan karena niat yang belum lurus. Mereka ingin bebas tanpa benar-benar memahami apa yang harus dilepas. Dalam beberapa kasus, kegagalan ini meninggalkan bekas yang lebih dalam. Bukan penampakan, melainkan rasa cemas yang menetap. Seolah ada tenggat yang terus mendekat. Yang lebih berbahaya, sebagian orang menjadi bergantung pada ritual. Setiap kali rasa tidak nyaman muncul, mereka mencari cara baru, tanpa pernah menyentuh akar masalah. Padahal menurut kepercayaan lama, Alas Roban tidak meminta persembahan berlebihan. Ia hanya menuntut satu hal, pengakuan yang jujur terhadap batas yang pernah dilanggar. Ritual tanpa kesadaran dianggap sebagai bentuk penolakan halus, dan penolakan itulah yang sering membuat proses semakin panjang. Beberapa orang akhirnya menyerah, bukan karena sembuh, melainkan karena lelah. Mereka belajar hidup berdampingan dengan rasa yang tidak pernah sepenuhnya pergi. Namun, ada pula yang akhirnya berhenti mencari jalan keluar-keluar. Mereka mulai bertanya ke dalam, apa yang sebenarnya ditinggalkan di Alas Roban? Dan di titik itulah, bagi sebagian kecil orang, jalan pelepasan yang sesungguhnya baru mulai terlihat. Tidak semua orang memilih jalan pengakuan. Jalan ini sepi, tanpa saksi, dan seringkali tidak terlihat sebagai solusi. Namun bagi mereka yang menjalaninya, inilah satu-satunya cara yang benar-benar bergerak maju. Pengakuan dalam konteks Alas Roban bukanlah mengaku pada hutan, melainkan mengaku pada diri sendiri tentang ucapan yang pernah dilepas, sikap yang dianggap sepele, dan batas yang dilanggar tanpa sadar. Beberapa orang melakukannya dalam diam, duduk sendiri di malam hari, mengingat kembali perjalanan itu tanpa membela diri, tanpa mencari alasan, dan tanpa menyalahkan keadaan. Orang-orang tua percaya, ketika pengakuan dilakukan dengan jujur, rasa yang selama ini menekan akan berubah bentuk, tidak langsung hilang, tetapi tidak lagi menusuk. Sebagian memilih kembali ke sekitar Alas Roban, bukan untuk masuk, melainkan untuk berhenti di batasnya. Mereka tidak menantang, tidak meminta, hanya menyampaikan niat untuk menutup perjalanan yang belum selesai. Tidak ada ritual besar, tidak ada mantra panjang, hanya sikap tubuh yang direndahkan dan suara yang diturunkan, sebagai tanda bahwa kesadaran telah kembali. Menariknya, pelepasan jarang terjadi seketika. Beberapa orang baru merasakannya berminggu-minggu kemudian, dalam bentuk tidur yang lebih nyenyak, atau mimpi yang akhirnya berhenti berulang. Rutinitas mulai kembali normal, bukan karena masalah menghilang, melainkan karena tekanan tidak lagi mengikat, seolah sesuatu telah dilepas tanpa perlu diumumkan. Dalam tradisi lisan, ini disebut sebagai balik rasa, bukan menghapus jejak, melainkan mengembalikan posisi manusia ke tempat yang seharusnya. Alas Roban tidak pernah meminta balasan yang rumit. Ia hanya menunggu manusia berhenti merasa paling tahu dan mulai berjalan dengan kesadaran penuh. Bagi mereka yang berhasil melewati proses ini, kenangan tentang Alas Roban tidak lagi terasa menekan. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi menarik. Dan sejak saat itu, jalur tersebut tidak lagi hadir dalam mimpi, tidak lagi menyusup ke rutinitas, tidak lagi menagih perhatian. Bukan karena Alas Roban kalah, melainkan karena hubungan yang timpang telah kembali seimbang. Orang-orang tua selalu menutup kisah ini dengan kalimat yang sama. Yang diuji bukan keberanian, melainkan kerendahan hati. Dan ketika kerendahan hati itu ditemukan, bahkan hutan yang paling sunyi pun
tahu kapan harus melepaskan. Tidak semua orang keluar dari alas roban dengan keadaan yang sama seperti saat masuk. Sebagian dilepaskan sepenuhnya, sebagian lagi membawa pulang sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Yang dilepaskan biasanya adalah tekanan yang paling berat, rasa tercekik, mimpi berulang, dan kehadiran yang terasa terlalu dekat. Semua itu perlahan menjauh ketika kesadaran telah kembali utuh. Namun yang tertinggal seringkali justru lebih halus. Sebuah kewaspadaan baru, sebuah rasa segan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi terasa nyata setiap kali melintas di jalur sunyi. Orang-orang yang pernah melalui proses ini menjadi lebih pelan dalam berbicara, lebih berhati-hati dalam melangkah, seolah ada bagian dari diri mereka yang selalu mengingatkan tentang batas. Dalam tradisi lisan, sisa ini tidak dianggap sebagai kutukan. Ia disebut sebagai penanda, bukti bahwa seseorang pernah diuji dan memilih untuk tidak melawan. Alas roban tidak pernah meminta manusia lupa. Ia hanya memastikan bahwa yang diingat bukan rasa takut, melainkan rasa tahu diri. Itulah sebabnya tidak semua orang ingin benar-benar dilepaskan. Sebagian justru merasa kehilangan jika kewaspadaan itu hilang. Karena dari situlah mereka belajar tentang posisi mereka di hadapan alam. Bagi mereka, alas roban tidak lagi hadir sebagai ancaman. Ia menjadi pengingat diam tentang konsekuensi dari setiap ucapan dan tindakan. Dan ketika mereka kembali mendengar cerita tentang orang-orang yang meremehkan batas, mereka tidak menertawakan. Mereka hanya diam. Karena tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk belajar. Episode ini berakhir bukan dengan kelegaan penuh, melainkan dengan keseimbangan. Yang perlu dilepas telah dilepas. Yang perlu tinggal, dibiarkan tinggal. Karena tidak semua pelajaran dimaksudkan untuk diselesaikan. Sebagian hanya dimaksudkan untuk menemani langkah, agar tidak lagi berjalan dengan sombong. Dan di sanalah alas roban tetap menjalankan perannya. Tidak mencatat dendam, tidak menuntut balasan, hanya menjaga agar manusia tidak lupa bahwa setiap jalan memiliki etika. Yang masuk dengan kesadaran akan keluar dengan utuh. Yang masuk dengan kelalaian akan pulang membawa ingatan yang tidak pernah meminta untuk dihapus. Itulah balasan yang tidak tercatat, tidak tertulis dimanapun, namun hidup lama di dalam diri mereka yang pernah melintas. Dan dari semua kisah ini, satu hal menjadi jelas. Alas roban tidak pernah menghukum. Ia hanya mengembalikan manusia ke ukuran yang seharusnya.